Kamu masih ingat gak apa yang kamu lakuin saat kamu usia 21? Mungkin kamu masih sibuk untuk cari jati diri, masih bingung untuk berpikir apa yang akan dilakuin ke depannya, baru berpikir tentang karir dan lain sebagainya. Di usia 21 itu aku baru banget lulus kuliah dan baru mikir ke depannya gimana ya. Tapi ada satu pemuda, dia berusia 21 tahunan, tapi dia bisa menaklukkan suatu kerajaan yang dianggap sebagai benteng terkuat pada saat itu. Pemuda itu menaklukkan benteng terkuat yang selama 1100 tahun itu gak bisa ditaklukkan sama siapapun. Dan benteng itu bernama Konstantinopel. Bukan karena keberuntungan aja, bukan karena privilege yang dia dapatin, tapi karena mental dan juga cara berpikir dia. Yang ngebedain kenapa benteng itu selama 1100 tahun gak bisa ditembus, bahkan sama ayahnya sendiri itu gak bisa ditembus, itu cuma di mental dan cara berpikir. Tapi mungkin kamu mikirnya gini nih, kan dia anak raja, punya privilege yang lain-lain. Nah, jangan fokus di situnya, tapi fokus ke cara dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ayahnya pun belum bisa menaklukkan Konstantinopel, padahal ayahnya udah lama banget menjabat sebagai raja di kerajaan itu. Dan banyak yang gak tahu penderitaan yang udah dialami sama pangeran ini sebelum dia akhirnya bisa menjadi sejarah penaklukan Konstantinopel oleh pemuda berusia 21 tahun. Dia pernah dikucilkan, diremehin, bahkan dianggap gak pantas untuk menggantikan ayahnya. Karena ayahnya itu terkenal sebagai raja yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Rakyatnya itu kalau suruh polling, itu polling kebahagiaannya paling tinggi lah sama raja ini. Nah, anaknya ini dianggap gak akan bisa untuk menggantikan atau menyaingi ayahnya sama sekali, terutama oleh pejabat-pejabat seniornya ya. Lalu ketika ada kesempatan untuk membuktikan, dia malah menghadapi benteng yang tak tertembus, musuh yang lebih kuat, dan juga setelah berbulan-bulan berperang, dia masih belum bisa menjebol itu benteng. Sampai pada akhirnya ada suatu masa dia tuh udah hampir banget nyerah dan bahkan berpikir untuk mengakhiri semua ini. Tapi di titik terendahnya ada satu pesan yang akhirnya ngebuat dia bangkit lagi dan mengakhiri penderitaan yang dia rasakan. Kalau kamu merasa gagal dan berasa semuanya yang kamu lakuin gak berguna, kamu perlu dengerin kisah ini sampai selesai biar jadi pembelajaranmu. Orang berpikir untuk ngebuat konten itu harus di tempat yang bagus, proper, terus gak boleh ada suara bocor dan lain sebagainya. Aku coba mikir yang lain. Aku fokus ngebuat konten, dan walaupun ada suara bocor, kalau kamu dengerin pasti ada suara gluduk, suara hujan, ada suara ngaji. Karena memang kita kalau harus nunggu proper semua ya, harus nunggu semua proper, kapan kita mulai. Nah, mungkin itu juga pemikiran yang dilakuin oleh pemuda ini. Aku belum nyebutin siapa dia, tapi dia coba berpikir berbeda. Dia coba berpikir lebih jauh dan lebih berani. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, aku minta bantuan kalian untuk subscribe akun ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan emang kalau kamu suka ya komen, like aja. Kalau nggak suka atau ada kritik atau ada saran, komen aja di bawah. Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Pemuda ini bernama Mehmed II. Dia adalah anak dari Sultan Murad II yang sejak kecil tidak dianggap dianggap tidak diinginkan dan diremehkan. Dia bukan sosok raja yang diinginkan oleh pejabat senior di situ.
dan masyarakatnya pun masih meremehkan dia. Sedangkan ayahnya itu adalah pemimpin yang tenang, terus karismatik, dihormati dan juga disegani oleh semua pejabat dan semua masyarakatnya. Berbanding terbalik dengan Mehmed II. Mehmed II dianggap terlalu banyak bertanya, terlalu keras kepala, terlalu ambisius, dan lain sebagainya. Lalu pada saat ayahnya turun tahta, Mehmed II itu berusia 12 tahun. Bayangkan, anak 12 tahun disuruh memerintah suatu kerajaan. Privilege apa yang dikasih? Itu ada semua tekanan, men. Kamu kalau 12 tahun diberi kekayaan tapi punya pejabat, kamu punya karyawan yang jauh lebih tua dari kamu, mungkin kamu bisa dimanfaatin. Bisa disetir, akhirnya cuma jadi apa? Cuma jadi boneka. Kita lanjut, pada usia 12 tahun dia kan diberi tahta nih sama ayahnya. Itu tuh pejabat senior di sana tuh nggak nganggap itu serius, kayak cuma bercandaan aja lah. Mereka tetap manggil ayah Mehmed ini untuk mengurus kerajaan karena dirasa anak 12 tahun bisa apa. Lalu apa yang terjadi pada Mehmed? Mehmed dikucilkan dan dikirim ke tempat pengasingan. Mungkin bagi kamu, bagi kebanyakan orang itu akhir dari semuanya, tapi buat Mehmed itu bukan akhir segalanya. Itu adalah awal segalanya. Awal untuk mengubah dia, untuk membentuk dia dan menjadikan dia seseorang yang jauh lebih baik. Terlepas dari privilege yang dikasih, terlepas dari kekayaan orang tuanya, dia fokus sama cara berpikir dan keberanian. Nah, di tempat pengasingannya, Mehmed itu tidak fokus sama mengasihani dirinya sendiri. Dia nggak terlarut dalam kesedihan, apa yang dilakukan, kenapa aku sampai dikucilkan, apa salahku, bla bla. Dia nggak fokus ke situ. Yang dia lakuin itu malah lebih giat lagi untuk belajar. Dia belajar tentang strategi perang, dia belajar tentang ilmu peperangan, bahkan dia belajar tentang bagaimana caranya agar bisa menjatuhkan Konstantinopel, benteng terkuat yang dianggap selama 1100 tahun tidak bisa ditembus oleh siapapun. Kenapa Konstantinopel? Karena menurut sejarah, sebelum dia, bahkan ayah dan kakeknya itu tuh tujuan mereka adalah menaklukkan Konstantinopel dan membuat Konstantinopel berada pada apa ya bahasanya? Pokoknya Konstantinopel tuh perbatasan dari kalau kamu pengen tahu Konstantinopel itu kerajaan mana? Kalau sekarang itu Turki tapi bagian barat, yaitu Turki bagian Eropa. Nah, Sultan Murad dan Sultan Murad raja atau ayah Mehmed itu tuh raja dari kerajaan Turki bagian timur, bagian Asia. Nah, benteng Konstantinopel itu memisahkan Asia dan juga Eropa. Nah, benteng itu selama 1100 tahun gak ada yang bisa nembus. Dan orang tua, kakek dari Sultan Mehmed itu tuh pengen nembus itu untuk membuka, untuk melebarkan pengaruh Islam ke seberang lah, kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa Mehmed terinspirasi, sangat terobsesi untuk menaklukkan Konstantinopel, ya karena memang dari kakeknya, dari ayahnya memang pengen menaklukkan itu. Dan dari kakek, dari paman, dari ayahnya gak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Ya karena Konstantinopel itu adalah benteng terkuat di dunia pada saat itu. Apa yang ngebahas sedikit tentang kekuatan temboknya. Jadi temboknya itu tingginya 12 meter dan belum bisa ditaklukkan oleh teknologi pada zaman itu. Pada zaman itu belum ada helikopter, belum ada pesawat, jadi serangan itu hanya dari depan, hanya bisa dari depan, ya pakai kayu, pakai prajurit, pakai panah, kayak gitu-gitulah. Nggak ada serangan dari udara, nggak ada. Nah, makanya benteng itu bisa bertahan selama 1100 tahunan. Lalu Konstantinopel juga
dianugerahi dengan persediaan makanan yang sangat banyak dan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Pasukannya juga itu dilindungi dari berbagai kerajaan di Eropa, salah satunya Venesia, Genoa, dan juga Hungaria. Semua itu pasukan terbaik Eropa. Semua itu pasukan terbaik di Eropa. Tapi Mehmed II melihat sisi lain yang bisa dia manfaatkan. Dan sisi itu nggak terlihat sama orang-orang yang lain. Dia yakin kalau bisa gabungin dari kecerdasan, teknologi, dan juga mental baja, dia bisa menaklukkan kota ini. Dia yakin. Dan akhirnya pada saat ayahnya meninggal, Mehmed II ini kembali menjadi raja atau sultan di kerajaannya. Kali ini tanpa ada yang bisa menghentikannya. Kalau sebelumnya kan pejabat nggak puas dan akhirnya ayahnya ditunjuk lagi kan. Kalau sekarang udah nggak ada yang bisa ngalangin dia jadi raja, jadi sultan. Setelah dia menjadi sultan, hal pertama yang dia lakukan adalah bagaimana caranya untuk menaklukkan Konstantinopel. Lalu pada tahun 1453, perang pertama dimulai. Mehmed datang dengan 100.000 pasukan dan Mehmed hanya menghadapi 7.000 pasukan. Oke, 100 berbanding 7.000. Berapa kalinya? Hari demi hari, bulan demi bulan, tembok Konstantinopel tetap berdiri dan pasukan Mehmed perlahan mulai berkurang. Ya, layaknya benteng terkuat yang gak bisa ditembus selama 1100 tahun. Memang semengerikan itu. Walaupun hanya dengan 7.000 pasukan, bahkan Mehmed yang membawa 100.000 pasukan, dalam beberapa bulan dia belum bisa menaklukkan benteng itu. Bahkan Mehmed itu menggunakan meriam terbesar yang pernah ada di dunia. Aku lupa sih ukurannya berapa, tapi itu serius, kamu cari aja meriam terbesar Sultan Mehmed itu di Google, gede banget, gede banget. Nah, dia pakai itu masih belum bisa jebol Konstantinopel. Bayangin. Dia juga nyoba pakai serangan frontal, tapi nyatanya ribuan tentara selesai di sana. Terus dia juga nyoba pakai menggali terowongan di bawah benteng, tapi nyatanya pasukan Konstantinopel menghentikan itu semua. Namanya terowongan ya, sebesar apa sih? Setiap hari dia melihat ratusan bahkan ribuan tentaranya berakhir. Dan itu perlahan menggerogoti mental dia. Setiap malam dia dengerin rintihan dan kesakitan prajuritnya. Dan itu perlahan-lahan mulai membuat mental dari anak 21 tahun ini goyah. Sultan Mehmed merasa depresi dan merasa apakah ini tindakan yang benar, karena banyak pasukannya yang berakhir tanpa ada secerca harapan pun, tanpa ada gambaran untuk kemenangannya. Suatu malam, Mehmed cuma duduk diem di tendanya, gak bisa berpikir apa-apa. Dia cuma diem aja. Tangannya gemetar, matanya kosong. Dia bergumam, gagal lagi, gagal lagi, gagal. Lalu dia mulai berpikir, mungkin mereka semua benar bahwa aku tidak pantas untuk menjadi sultan. Aku tidak pantas untuk memimpin kerajaan ini. Dia berpikir untuk mengakhiri semuanya di situ. Tapi di saat itulah guru spiritualnya datang menghampiri Sultan Mehmed. Dia bernama Syekh Hasan Saddin. Syekh Hasan Saddin datang kepada Sultan Mehmed, menemui Sultan Mehmed yang lagi sendiri, lagi bengong, lagi gak ada pandangan, lagi depresi. Dia datang menemui Sultan Mehmed perlahan-lahan. Syekh mendatangi Sultan Mehmed, menatapnya dan berkata kayak gini, engkau tidak bertarung untuk dirimu sendiri, engkau bertarung untuk sesuatu yang lebih besar. Jika engkau menyerah, berarti engkau mengkhianati Allah dan juga rakyat. Coba ya, kamu ingat-ingat, kamu masukin kata-kata ini dan coba kamu bayangin, rakyat itu adalah keluargamu. Oke, ulangin lagi kata-kata. Ulangin lagi. Engkau tidak bertarung untuk dirimu sendiri. Engkau sedang bertarung untuk sesuatu yang lebih besar. Jika engkau menyerah sekarang,
berarti engkau telah mengkhianati Allah dan juga rakyatnya. Kata-kata itu akhirnya membangunkan Sultan Mahmud. Dia bangkit, dia berdoa, dan akhirnya dia mencoba satu hal lagi. Tapi kali ini dia coba dengan pemikiran yang out of the box. Dia nggak pernah dan nggak pernah dilakuin oleh siapapun. Jika tembok tidak bisa ditembus dari depan, berarti dia harus berpikir gimana caranya menembus tembok melalui tempat yang lain. Konstantinopel itu tuh kayak ini benteng alami, pegunungan, terus ini juga pegunungan, terus di tengahnya ada benteng. Nah, itu tuh nggak bisa ditembus selama itu tadi 1100 tahun. Jadi dua benteng ini tuh nggak bisa ditembus. Dan Sultan Mahmud datang itu melalui Laut Merah. Jadi tentara sebanyak 100.000 tadi dia menggunakan kapal itu singgah di pantai, kurang lebih di dekat di depan bentengnya itulah. Dari situ berbulan-bulan Sultan Mahmud gak bisa nembus benteng itu karena memang ada benteng alaminya. Nah, tapi ada satu titik yang sebenarnya bisa dimanfaatin, yang sebenarnya itu salah satu titik paling rawan dari benteng Konstantinopel. Titik itu dimanfaatin Sultan Mahmud, tapi jujur itu sesuatu yang gak akan bisa terpikirkan oleh siapapun. Caranya gimana? Caranya cuma satu. Dia menyuruh semua prajuritnya untuk mengangkat kapal dari Laut Merah, diangkat, dibawa ke daratan, melewati gunung, melewati bukit, kapal seberat itu men, dan diarahin untuk berada di belakang tembok Konstantinopel. Jadi tadi kan temboknya aku gambarin nih. Nah, dia ngangkat kapal untuk muter. Jadi nggak dari depan, dia muter dari belakang. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak cuman ngangkat kapal dari laut ke daratan yang cuma 10-12 meter, enggak, berkilo-kilo men, berkilo-kilo. Dia ngangkat kapal seberat itu, dia bawa untuk mau memutari Konstantinopel untuk ke daerah yang penjaganya kurang. Nah, itu dilakukan hanya dalam satu malam karena memang hanya itu waktu yang ada. Karena pemikiran itu dan keberanian dia, pada pagi harinya prajurit Konstantinopel kaget. Semua gak nyangka, gak ngira bahwa Sultan Mahmud berani ngelakuin hal itu. Dan pada akhirnya di hari itu Konstantinopel runtuh. Oh ya, ini tuh sebenarnya ada filmnya ya. Dan aku inget banget ada satu momen. Jadi sebelum dia mutusin untuk ngelakuin ngangkat kapal, dia tuh sholat dulu men. Sumpah itu buat merinding. Sumpah. Jadi dia sholat, mimpin sholat, pasukannya yang masih ada ribuan, puluhan ribu, semua ngikutin dia di depan. Sumpah itu bagian yang membuatku merinding. Nah, setelah sholat itu dia baru ngelakuin apa yang ku ceritain barusan. Keren banget. Ingat, Mahmud tadinya diragukan, dikucilkan, disepelein, tapi dengan dia nggak menyerah, bahkan dia juga ngerasa putus asa. Dia udah berbulan-bulan banyak pasukannya yang berakhir tapi masih belum tembus juga, bahkan dia merasa hampir putus asa. Tapi dengan dia melawan keputusasaan, dengan dia tidak menyerah pada saat itu, akhirnya dia bisa menaklukkan benteng terkuat dan namanya jadi sejarah hingga saat ini. Dan dia dianggap sebagai penakluk terbesar pada masa kejayaan Islam. Ini aku ngambil ada 3 pembelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari cerita di atas ya. Cuman bisa lebih lebar lagi. Ini aku cuma ngerangkum versiku aja. Kamu bisa ngambil pelajaran selebar-lebarnya. Tapi ini ada 3 yang menurut pribadiku itu pelajaran yang bagus banget. Yang pertama, gagal bukan berarti kamu gak mampu. Gagal berarti kamu belum nemuin caranya. Terus yang kedua, jangan percaya sama orang yang bilang kamu gak bisa, kamu gak akan bisa, kamu gak akan berhasil.
jangan percaya omongan mereka. Yang penting bagaimana kamu buktiinnya. Kalau mereka ngomong gak mungkin, kamu buktiin aja bahwa itu mungkin. Dan yang terakhir, setiap orang punya titik terendah. Tapi yang bedain pemenang dan pecundang adalah apakah kamu bisa bangkit. Walaupun pelan gak masalah, tapi apakah kamu bisa bangkit lagi atau kamu makin selesai. Apakah ketika kamu di titik terendah, kamu hanya diem aja dan pasrah, atau kamu membuat sesuatu yang bertujuan untuk bangkit lagi. Itu 3 poin yang menurutku keren banget ku dapetin dari cerita ini. Kalau kamu ada poin-poin lain, kamu bisa komen di bawah. Dan kalau kamu ada tokoh yang mau ku bahas, kamu tinggal komen aja juga di bawah. Dari cerita di atas, Muhammad II mengajarkan kita bahwa yang membatasi kita itu tuh bukan keadaan, tapi cara berpikir. Bukan berarti kamu di kampung, kamu selesai, bukan. Tapi gimana kamu bisa manfaatin itu semua. Kalau kamu merasa kisah ini menginspirasi kamu, coba kamu komen di bawah bagian mana yang ngebuat kamu merasa merinding atau wah iya ya. Coba kamu komen di bawah.